Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Berkat anugerah dan kesehatannya, kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan presentasi bahasa Indonesia ini. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa semester 6 Teknik Sipil D4 Manajemen Proyek Konstruksi, Politeknik Negeri Bali, tahun ajaran 2021. Presentasi ini merupakan tugas kelompok dari mata kuliah Bahasa Indonesia, dan pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 mendapat pembagian materi, yaitu tentang ejaan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imade Dharma Sucipto, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, yang telah membimbing kami dalam penyusunan materi presentasi ini. Adapun anggota kelompok 3 ini terdiri dari, pertama dengan saya sendiri, Iwayan Rama Adisaputra, absen 3 sebagai moderator. Kedua, Dewa Made Dwi Partaguna, absen 09 sebagai pembicara 1. Ketiga, Made Doni Suardiko, absen 15 sebagai pembicara 2. Keempat, Ikadek Dwi Wirasrawan, absen 21 sebagai pembicara 3. Next. Adapun submateri yang akan dibahas, pertama, pengertian dan fungsi ejaan. Kedua, sejarah perkembangan ejaan. Ketiga, pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Keempat, perbedaan PUEYD dan PUEBI. Baik, presentasi ini dapat dimulai. Kepada pembicara, saya persilahkan. Next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dewa Made Dwi Partaguna. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni pengertian dan fungsi ejaan. Pengertian ejaan diambil dari kata eja yang berarti sama dengan mengeja, yaitu melafalkan atau menyebutkan huruf-huruf satu demi satu. Eja mendapat akhiran an menjadi ejaan yang bermakna, sebuah aturan yang tidak hanya sekedar aturan melafalkan huruf-huruf saja, namun lebih kompleks daripada itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Selanjutnya, fungsi dari ejaan. Ejaan berfungsi sebagai landasan pembakuan tata bahasa, kosakata, dan peristilahan, serta menjadi filter terhadap masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Berikut sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia hingga pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUBI yang sekarang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan sebagai berikut. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Yang kedua, ejaan Soeandi. Yang ketiga, ejaan pembaharuan. Yang keempat, ejaan Melindo. Yang kelima, ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Yang keenam, ejaan yang disempurnakan atau disingkat dengan EYD. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen mempunyai ciri-ciri khusus diantaranya. Yang pertama, masih menggunakan huruf J untuk bunyi huruf Y seperti contoh yang atau sayang ditulis dengan jang dan sajang. Yang kedua, masih menggunakan huruf OE untuk bunyi huruf U seperti kata itu dan guru ditulis dengan itoe dan gurue. Yang ketiga, masih menggunakan tanda diakritik seperti koma ain, kutip seperti contoh ma kutip moe. Akal dan huruf K ditulis dengan tanda kutip pada akhir kata, misalnya bapak kutip ta. Yang keempat, jika pada suatu kata berakhir dengan huruf A mendapat akhiran I, maka di atas akhiran itu diberi tanda remat kutip TA kutip PA kutip atau dinamai. Selanjutnya, ejaan Soeandi, yaitu adapun perbedaan ejaan Soeandi dengan ejaan Van Ophuijsen adalah yang pertama, huruf OE diganti dengan U, misalnya 1E menjadi 1. Yang kedua, huruf ansah dan
bunyi sentak ditulis dengan huruf K, contohnya maklum, pak, tak, dan rakyat. Yang ketiga, kata ulang ditulis dengan angka 2, contohnya kupu 2, main 2. Yang keempat, awalnya di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Contoh di rumah, di sawah tidak dibedakan dengan imbuhan di pada dibeli atau dimakan. Selanjutnya, ejaan pembaharuan. Dengan sebagai ejaan Prijono Katopo, pembaruan yang diserahkan panitia yang kedua diketuai Prijono dan Ekatopo antara lain. Yang pertama, membuat standar 1/6 atau huruf dan diftong AI, AU, dan OI dieja menjadi AY, AW, dan OY, dan B. Yang kedua, tanda hubung tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu dan alun-alun. Selanjutnya, ejaan Melindo. Bahkan akronim dari Melayu Indonesia. Ya, ini terwujud berkat kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia yang bertujuan untuk membentuk suatu keseragaman ejaan antara keduanya. Ejaan Melindo ini tidak jauh berbeda dengan ejaan pembaharuan karena sama-sama berkonsep fonemis. Selanjutnya, ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Contoh ejaan LBK yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada 6 vokal yaitu A, I, U, E, dan O. Yang kedua, di dan ke dibedakan preposisi dan imbuhan. Contoh di pura dilaksanakan persembahyangan. Yang ketiga, kata ulang ditulis secara lengkap menggunakan tanda hubung. Contoh anak, strip anak, dan murid, strip murid. Yang keempat, beberapa istilah asing diubah, yaitu contohnya guerilla menjadi gerilya, ekstra menjadi ekstra, kalb menjadi kalbu. Yang terakhir yaitu ejaan yang digunakan bisa disingkat dengan EYD. Berikut beberapa perbedaan EYD. Yang pertama ada huruf C yang menggantikan huruf TJ. Yang kedua adanya huruf huruf J untuk menggantikan huruf DJ. Yang ketiga adanya huruf Y untuk menggantikan huruf J. Yang keempat adanya huruf NY untuk menggantikan huruf NJ. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Doni Suardika. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau dikenal PUEB. Next. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI ada beberapa persoalan umum yang ditemukan dalam penerapan PUEBI, khususnya dalam ragam bahasa tulis ilmiah. Persoalan itu meliput pemakaian huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca. Ketiganya dibahas satu persatu dengan contoh-contoh berdasarkan realitas penggunaannya dalam bahasa Indonesia. Pemakaian huruf. Pertama, huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26, yaitu A sampai Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang keempat, huruf tebal. Dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Yang kelima, huruf miring. Dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata dan atau kelompok kata dalam kalimat, dan menuliskan kata ungkapan dalam bahasa daerah. Yang keenam, huruf
kapital. Huruf yang digunakan awal kalimat, nama tempat orang, kalimat dalam petikan langsung, huruf pertama agama, dan lain-lain. Yang terakhir, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi. Next. Penulisan kata, singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contoh seperti A.H. Nasution atau Abdul Haris Nasution. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf-huruf setiap kata nama lembaga pemerintahan dan ketenagakerjaan lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital, tanpa tanda titik. Contoh NKRI, kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next. Penulisan kata, singkatan, dan akronim. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, PT, kepanjangan dari Perseroan Terbatas. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contoh, HLM atau halaman. Yang kelima, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contoh A.N. atau atas nama. Yang keenam, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contoh CU atau kuprum. Next. Yang ke-7, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. BIG atau Badan Informasi Geospasial. Yang ke-8, gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital, seperti Bulog atau Badan Urusan Logistik. Yang ke-9, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya seperti iptek atau kita kenal ilmu pengetahuan dan teknologi. Next. Angka dan bilangan. Yang pertama, angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai seperti contoh angka Arab. Bisa kita lihat di layar. Lalu angka Romawi bisa kita lihat dari layar juga. Yang kedua, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Contoh seperti mereka bermain 3 babak. Yang ketiga, bilangan pada awal kalimat ditulis huruf. Contoh seperti 1000 orang mengantri makanan gratis. Yang keempat, bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk usahanya. Yang kelima, angka dipakai untuk menyatakan ukuran dan waktu serta nilai uang. Contohnya, 4 jam 25 menit. Yang keenam, angka dipakai menomori alamat. Contoh seperti Jalan Wijaya nomor 14. Next. Yang ketujuh, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab. Contoh seperti bab angka Romawi 10 pasal 5 halaman 252. Yang kedelapan,
penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Contoh bilangan utuh 19 dalam kurung angka 19. Bilangan pecah, contohnya 4% dalam kurung 4%. Nomor 9, penulisan bilangan tingkat, contohnya Perang Dunia angka Romawi 2, atau Perang Dunia ke strip 2, atau Perang Dunia kedua. Yang ke-10, penulisan angka yang dapat akhiran strip an, contoh seperti tahun 1980 strip an. Yang ke-11, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, contohnya seperti Kelapa 2 atau Raja 4. Yang terakhir, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan, akte, dan kwitansi. Contoh seperti uang sebanyak 2.950.000 atau 2.950.000 rupiah untuk pembayaran atau unit televisi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Wira Setiawan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Wira Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Doni Swardika. Nah, sekarang sudah masuk pada materi pemakaian tanda baca. Nah, yang pertama ada tanda titik. Secara umum, tanda baca titik digunakan pada akhir kalimat, menandai singkatan nama atau gelar. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul, belakang alamat, pengirim, dan tanggal surat. Tanda koma secara umum digunakan untuk antara unsur yang dirinci apabila anak kalimat mendahului induk kalimat. Di belakang kata-kata seru, di antara nama dan gelar. Nah, selanjutnya adalah tanda titik koma. Tanda titik koma untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis, pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat majemuk. Selanjutnya adalah tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian. Tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau perian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Next. Nah, selanjutnya adalah materi pemakaian tanda baca. Di sini ada tanda pisah dan tanda penyingkat atau apostrof. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat, menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat. Nah, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Dia, tanda penyingkat kan, kusurati. Nah, tanda penyingkat di awal kan itu akan menjadi akan. Next. Nah, sekarang masuk pada perbedaan PU-EYD dan PU-EB. Next. Nah, pada perbedaan EYD dan PU-EB ini, di sini pada slide sudah ditampilkan tabel perbedaan. Nah, yang pertama, perbedaannya adalah penambahan huruf vokal diptong pada PU-EYD, yaitu ai, au, oi. Pada PU-EB, ai, au, oi, dan ei. Nah, contohnya adalah kata geser dan kata survei. Nah, perbedaan selanjutnya adalah penggunaan huruf kapital. Pada PU-EYD tidak mengatur penulisan unsur julukan. Pada PU-EB mengatur penulisan kapital untuk unsur julukan. Contohnya, Jenderal Kancil, Dewa Pedang.
Perbedaan selanjutnya adalah penggunaan huruf tebal. Pada PUEYD tidak diatur penggunaan huruf tebal. Penegasan kata menggunakan kata yang ditulis miring. Nah, sedangkan pada PUEB terdapat dua ketentuan penggunaan huruf tebal, yaitu yang pertama, menegaskan tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua, menegaskan bagian karangan. Contohnya adalah kata et dalam ungkapan ora et labora, yang berarti dan. Perbedaan selanjutnya adalah menggunakan titik koma. Pada PUEYD, mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa sebelum perincian terakhir tidak perlu digunakan kata dan. Nah, pada PUEB, perincian tanpa menggunakan kata dan. Nah, contohnya adalah agenda rapat ini meliputi pemilihan A. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. B. Penyusunan anggaran dasar. Dan C. Pendataan anggota dan aset organisasi. Next. Nah, pada slide ini masih pada perbedaan PUEYD dan PUEB. Nah, pada tabel berikut ini, perbedaannya yaitu penggunaan bilangan, penggunaan tanda elipsis, penggunaan tanda hubung, definisi penggunaan kata pun, dan yang terakhir adalah penggunaan tanda kurung. Nah, pada slide ini sudah ditampilkan seperti slide pertama, slide di awal dari slide ini, tentang perbedaan PUEYD dan PUEB, serta disertai contoh. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan kembalikan lagi pada moderator. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada para pembicara yang sudah menyampaikan materi dengan baik. Dari pembahasan materi ejaan ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, ejaan adalah suatu sistem aturan tentang cara penulisan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya sehingga jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Karena mengatur keseluruhan cara penulisan bahasa. Ejaan berfungsi sebagai landasan pembakuan tata bahasa, kosakata, dan peristilahan, serta menjadi filter terhadap masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Next. Yang kedua, sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia dimulai dari penggunaan ejaan Van Ophuijsen, kemudian dilanjutkan penggunaan ejaan Suwandi, selanjutnya ejaan pembaharuan, ejaan milenial diterapkan ejaan Indonesia PUEB. Selanjutnya, yang ketiga, ada beberapa persoalan umum yang ditemukan dalam penerapan PUEBI, khususnya dalam ragam bahasa tulisan ilmiah. Persoalan itu meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Yang keempat adalah beberapa perubahan pedoman umum ejaan yang disempurnakan atau PUEYD menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI, diantaranya penambahan huruf vokal diftong, penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf tebal, penggunaan titik koma, penggunaan bilangan, penggunaan tanda elips, penggunaan tanda hubung, definisi penggunaan kata pun, dan penggunaan tanda kurung. Next. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang penggunaan ejaan berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, agar bahasa Indonesia dapat digunakan dengan baik dan benar. Kami mohon maaf jika terdapat salah kata saat penyampaian presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup presentasi ini dengan Pramo Santi. Om Santi. Santi, Santi, Om.